Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang analisis pasar global negara Prancis dengan contoh perusahaan raksasa yang gak asing lagi untuk didengar, yaitu L'Oreal. Prancis ini banyak dikenal sebagai negara mode dan kecantikan dunia. Dari parfum, make up, sampai skincare terkenal juga banyak yang terlahir dari sana. Nah, salah satu contohnya yaitu yang paling sukses dan mendunia adalah L'Oreal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang negara Prancis. Jadi, Prancis ini terletak di Eropa Barat dan ibu kotanya adalah Paris yang dijuluki City of Light, artinya kota cahaya. Negara ini banyak dikenal dengan budaya, seni, fashion, dan juga kuliner yang luar biasa. Selain itu, Prancis juga menjadi pusat industri kecantikan dunia. Banyak brand besar yang terlahir dari sana, kayak Chanel, Dior, dan pastinya juga L'Oreal. Jadi bisa dibilang Prancis ini udah kayak simbol keindahan dan elegansi dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang L'Oreal secara singkat. L'Oreal berdiri sejak tahun 1909 yang didirikan oleh Eugène Sculler, seorang ahli kimia asal Prancis. Awalnya, dia hanya membuat pewarna rambut untuk salon yang ada di Paris, tapi karena banyak inovatif dan peminatnya, bisnisnya mulai berkembang pesat. Sekarang L'Oreal udah jadi perusahaan kosmetik terbesar di dunia. Mereka punya lebih dari 30 merek terkenal kayak Maybelline, Garnier, Lancôme, NYX, dan pastinya juga L'Oreal Paris sendiri. Perusahaannya udah beroperasi di lebih dari 150 negara dan mempunyai slogan yang menarik, yaitu Because You're Worth It, artinya karena kamu layak untuk itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi globalnya secara singkat. Sebagai perusahaan multinasional, kantor pusat L'Oreal terletak di Cillizy dekat Paris. Struktur globalnya terbagi menjadi beberapa wilayah besar. Ada L'Oreal Asia Pasifik, L'Oreal Eropa dan Timur Tengah, dan L'Oreal Amerika. Nah, di Indonesia sendiri kita punya PT L'Oreal Indonesia yang terletak di Cikarang. Di setiap wilayahnya mempunyai tim riset dan produksi sendiri supaya produk yang dijual bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya konsumen lokal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fokus bidang usaha pada perusahaan L'Oreal. Nah, kalau kita ngomongin L'Oreal, udah pasti arahnya ke dunia kecantikan dan perawatan diri. Nah, mereka ini punya 4 bagian utama yang ngebuat produk-produknya ini bisa menyentuh semua kalangan. Yang pertama itu ada consumer products. Nah, ini tuh buat masyarakat umum yang gampang banget ditemuin di toko-toko atau supermarket. Contohnya kayak Garnier sama L'Oreal Paris. Jadi semua orang ini bisa tetap tampil kece tanpa harus keluar duit banyak. Nah, yang kedua ada luxury products. Nah, bagian ini tuh buat pasar kelas atas yang suka produk premium. Misalnya Lancôme dan Yves Saint Laurent. Kualitasnya ini top banget dan kemasannya juga elegan. Yang ketiga ada professional products. Nah, kalau yang ini tuh buat salon-salon atau ahli kecantikan di profesional. Contohnya Kerastase yang sering dipakai buat perawatan rambut di salon ternama. Dan yang keempat ini ada aktif kosmetik, fokusnya ke perawatan kulit yang lebih ke arah medis kayak Vichy dan La Roche-Posay. Nah, biasanya ini tuh dipakai buat kulit sensitif atau masalah kulit tertentu. Jadi bisa dibilang L'Oreal ini tuh punya produk yang lengkap banget, dari yang murah meriah sampai yang super mewah.
dari perawatan rambut, wajah, sampai kulit. Pokoknya ada buat semua kebutuhan kecantikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Jadi L'Oreal tuh udah bisa dibilang pemain besar di dunia kecantikan global. Mereka ini udah jual produk ke lebih dari 150 negara. Artinya hampir di seluruh dunia ada produk mereka. Nah, selain jualan, mereka juga investasi di berbagai negara dan kerjasama dengan banyak mitra lokal. Sekarang mereka juga makin melek teknologi. Mereka melakukan penjualan lewat e-commerce, lalu promosi di media sosial, sampai kerjasama dengan influencer. Nah, ini tuh jadi strategi utama mereka biar bisa dekat sama konsumen dimanapun. Jadi nggak heran kan kalau produk L'Oreal ini bisa ditemuin di mana aja, dari mall besar sampai ke toko online. Nah, selanjutnya visi dan misi dari perusahaan L'Oreal. Visi L'Oreal ini tuh simple banget tapi maknanya dalam. Jadi bunyinya itu membawa keindahan untuk semua orang di seluruh dunia. Artinya mereka pengen semua orang dari berbagai latar belakang bisa ngerasain produk kecantikan yang cocok buat dirinya. Terus misinya juga keren banget, yaitu berinovasi lewat sains dan teknologi buat bikin produk kecantikan yang aman, efektif, dan juga ramah lingkungan. Mereka nggak cuma mikirin penampilan, tapi juga tanggung jawab terhadap bumi dan masyarakat. Nah, selain itu, L'Oreal juga punya komitmen buat mendukung keberagaman, kesetaraan, dan pelestarian lingkungan. Jadi mereka ini pengen nunjukin kalau kecantikan itu bukan cuma soal wajah atau penampilan, tapi juga tentang bagaimana kita peduli sama keadaan sekitar. Di sini saya Febri Kalestari ingin menjelaskan terkait hambatan masuknya pasar global yang ada di perusahaan L'Oreal. Kalau kita ngomongin soal perusahaan L'Oreal, yang dimana perusahaan L'Oreal ini merupakan perusahaan global yang sudah sangat mendunia. Yang pastinya mereka juga punya tantangan besar waktu masuk ke perusahaan internasional ini. Salah satu hambatan yang paling utama itu adanya perbedaan budaya dan selera kecantikan yang ada di setiap negara. Contohnya nih ada warna kulit, gaya makeup, sama tren kecantikan di Asia Tenggara tuh bener-bener beda banget sama yang ada di Eropa dan Amerika. Jadi mereka itu nggak bisa gunain strategi yang sama di setiap negara. Mereka harus benar-benar ngerti dengan kebutuhan penduduk lokalnya. Selain itu, mereka juga bersaing ketat sama merek lokal yang sudah memiliki pelanggan setia. Nah, hal ini yang bikin L'Oreal itu harus kreatif banget supaya bisa diterima dan disukai oleh masyarakat di negara tersebut. Nah, tantangan lain datang dari aturan kosmetik yang berbeda-beda. Ada bahan yang boleh di satu negara, tapi ada juga yang nggak boleh di negara lain. Jadi, mereka tuh harus benar-benar menyesuaikan formula produknya biar tetap aman dan sesuai regulasi. Dan nggak kalah penting, sekarang isu lingkungan juga jadi perhatian besar, yang dimana masyarakat ini makin peduli dengan produk ramah lingkungan. Jadi L'Oreal ini juga harus bisa membuktikan kalau mereka juga peduli terhadap keberlanjutan lingkungan yang ada di negara tersebut. Untuk mengatasi semua masalah itu, L'Oreal melakukan riset pasar secara mendalam nih, supaya mereka tuh bisa menyusun produk dengan budaya dan kebutuhan lokal yang ada di negara tersebut. Terus juga mereka berinovasi bikin produk yang ramah lingkungan. Mereka bahkan kerjasama dengan influencer-influencer dan media lokal biar lebih dikenal masyarakat di negara tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perdagangan internasional yang ada di perusahaan L'Oreal ini. Perdagangan internasional L'Oreal ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Kita bahas dari sisi positifnya dulu, yang dimana perdagangan internasional itu bikin L'Oreal bisa menjual produknya ke seluruh dunia, yang artinya pemasukan dari perusahaan L'Oreal ini sangat meningkat dengan pesat, dan secara nggak langsung mereka itu ikut bantu ekonomi Prancis dan lewat ekspor dan lapangan kerja baru. Selain itu, perusahaan L'Oreal juga memperkuat citra Prancis sebagai pusat kecantikan dunia, dan karena harus bersaing di pasar global, mereka jadi makin rajin berinovasi dan
riset produk baru. Tapi tetap aja nggak semuanya itu berjalan dengan mulus. Ada juga sisi negatifnya, misalnya L'Oreal jadi cukup bergantung pada pasar luar negeri. Kalau misalnya ada krisis ekonomi global, penjualan mereka bisa langsung turun. Persaingan sama produk lokal juga makin berat. Banyak brand kecil yang muncul dengan harga lebih murah, dengan konsep yang lebih alami. Jadi L'Oreal harus terus cari cara nih biar produk mereka itu tetap unggul dan menjadi pilihan di masyarakat negara tersebut. Dan juga masih ada satu lagi nih, yaitu masalah limbah dari industri kecantikan ini. Mulai dari sisa bahan kimia sampai sisa sampah kemasan yang susah didaur ulang. Nah, ini juga jadi PR banget buat perusahaan L'Oreal yang masih harus diselesaikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa perdagangan internasional bikin L'Oreal itu makin maju, tapi juga menuntut mereka buat lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Kalau kita lihat dari sisi analisis SWOT-nya, L'Oreal punya posisi yang cukup kuat nih di pasar global. Kita pada sisi strength-nya dulu atau kekuatan. Mereka punya brand yang udah mendunia, inovasi mereka tinggi banget, riset kuat, dan produk-produknya itu selalu up to date sama tren terbaru. Tapi kalau dari sisi weakness-nya atau kelemahannya, harga produk mereka tuh masih tergolong premium, jadi belum bisa dijangkau sama semua kalangan. Selain itu, beberapa bahan baku juga masih impor. Jadi kalau harga bahan naik, maka produksi mereka itu juga ikut terdampak. Nah, untuk dari sisi opportunity-nya nih atau peluang, sekarang tren kosmetik alami dan vegan lagi naik banget. Konsumen itu makin suka sama produk yang bebas bahan kimia dan ramah lingkungan. Selain itu, perkembangan digital juga ngasih peluang besar banget nih lewat teknologi digital beauty, kayak fitur coba makeup secara virtual. Sementara dari sisi threat atau ancaman, persaingan di industri ini tuh luar biasa ketatnya. Ada Unilever, ada Estée Lauder, ada brand Asia yang makin inovatif. Belum lagi adanya perubahan regulasi bahan kosmetik di tiap negara yang bisa berpengaruh pada formula dan strategi produk mereka. Jadi kalau kita simpulkan, L'Oreal itu kuat, tapi tetap harus adaptif, inovatif, dan peka sama perubahan tren global. Nah, jadi dari semua materi yang udah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa L'Oreal adalah contoh sukses perusahaan Prancis yang berhasil menembus pasar global. Mereka bisa bertahan karena selalu berinovasi, risetnya kuat, dan bisa menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Jadi, L'Oreal nggak hanya menjual produk kecantikan aja, tapi juga menyebarkan nilai dan gaya hidup, yaitu bahwa setiap orang layak untuk merasa cantik dan percaya diri. Baiklah, sekian dari video kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.